semuanya. Selamat pagi. Ya, kita akan mulai pembelajaran sosiologi kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya, masuk semua ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Ya, kita kemarin belajar mengenai kelompok sosial. Nah, Bapak review sebentar ya. Oke. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang yang di dalamnya saling berinteraksi di dalamnya dan mereka sadar akan menjadi satu kesatuan dalam anggota kelompok sosial tersebut. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi kita melalui pembelajaran lembaga sosial. Nah, ada yang tahu lembaga sosial itu apa? Enggak. Ya, oke. Nah, kita akan belajar banyak mengenai lembaga sosial. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai apa itu lembaga sosial, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui apa itu definisi lembaga sosial dan unsur lembaga sosial di dalamnya. Yang kedua, siswa mengetahui proses terbentuknya lembaga sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial di dalam masyarakat dan perannya di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya mari kita melihat tayangan video untuk mengetahui bagaimana sih lembaga sosial ini dalam sebuah masyarakat. Yuk, anak-anak, kita simak videonya berikut ini. Halo kawan-kawan Civitas Akademika. Kali ini kita akan belajar mengenai institusi sosial. Sebenarnya, kita selalu dekat dengan institusi sosial loh. Mari kita pahami. Ini keluarga Pak Robi. Mereka termasuk basic institution, sebuah keluarga inti atau nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Pak Robi dan Bu Clara sudah menikah 20 tahun yang lalu. Pernikahan mereka disebut Creative Institution, yaitu sebuah lembaga yang tidak sengaja tumbuh di masyarakat dan berlaku turun-temurun. Setiap hari, mereka selalu sarapan bersama, saling bertukar cerita sebelum memulai aktivitas. Kita harus banyak mencontoh keluarga Pak Robi, karena hal tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dalam lembaga keluarga. Selain menjadi seorang ayah, Pak Robi bekerja di lembaga hukum sebagai polisi. Pekerjaan yang selalu berhadapan dengan unsanctioned institution. Pak Robi mengayomi masyarakat dari berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan. Sedangkan Bu Clara adalah seorang entrepreneurship. Ia memiliki toko pakaian. Dalam hal ini, Bu Clara berpartisipasi meramaikan pasar dalam dinamika lembaga ekonomi. Ia selalu terlibat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Lalu Joy dan Rara. Joy masih duduk di bangku SMA kelas 3. Ia ingin menjadi seorang pilot. Dan Rara masih SMP kelas 1. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter. Sekarang mereka berdua masih fokus belajar di institusi pendidikan formal. Karena secara fungsi manifest, institusi pendidikan memang hadir untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, serta mempersiapkan anggota masyarakatnya untuk menjadi lebih maju. Setiap hari, Pak Robi selalu mengajarkan kebaikan tuntunan agama kepada keluarganya agar mempunyai pedoman hidup yang kuat. Setiap bulan, mereka selalu menyisihkan uang untuk berbagi dan bersedekah ke panti asuhan selagi sempat. Tiap akhir pekan, keluarga Pak Robi selalu bertamasya. Menurut Pak Robi, aktivitas tersebut termasuk subsidiary institution karena dapat mengurangi kepenatan aktivitas keseharian, dan hal itu penting dalam institusi sosial. Baiklah, secara sederhana kita telah mempelajari bagaimana institusi itu. Ternyata memang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kita akan selalu saling membutuhkan dan melayani satu sama lain. Mari kita bentuk kesadaran kolektif bahwa memahami institusi sosial itu sangatlah penting. Ya, setelah tadi kita lihat tayangan videonya mengenai lembaga sosial. Oke, menurut anak-anak apa itu lembaga sosial berdasarkan video tadi?
Organisasi sosial, Pak. Ya, oke, itu juga bisa. Ada pendapat lain? Nilai norma. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan apa itu lembaga sosial. Kita akan mengambil definisi lembaga sosial dari salah satu pakar sosiologi yang bernama Kunchara Ningrat. Apa itu lembaga sosial menurut beliau? Nah, ini dia. Lembaga sosial adalah sekumpulan norma atau kaidah yang tersusun secara sistematis yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Dan untuk memfungsikan sekumpulan norma atau gagasan perilaku itu, setiap lembaga harus memiliki beberapa asosiasi atau organisasi. Nah, jadi dari pendapat Kunchara Ningrat ini terdapat perbedaan antara lembaga sosial dan organisasi sosial, di mana organisasi sosial itu biasanya disebut asosiasi. Asosiasi inilah perwujudan dari lembaga sosial ini. Sedangkan lembaga sosial ini terbentuk karena adanya nilai dan norma di dalam masyarakat. Jadi sudah jelas ya mengenai pengertian apa itu lembaga sosial? Sudah. Oke, nah untuk memperdalam materi kita pada hari ini, kita akan membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok di kelas ini untuk membahas materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, pembagian kelompoknya, Bapak akan membagi 5 orang dalam satu kelompok di dalam kelas ini. Karena jumlah kita ada 30 anak, berarti akan ada 6 kelompok. Nah, dalam satu kelompok tersebut akan membahas, nah ini dia, 5 topik yang akan dibahas dalam setiap kelompok. Apa saja itu? Yang pertama, unsur lembaga sosial. Yang kedua, ciri-ciri lembaga sosial dan fungsi serta tujuan lembaga sosial. Yang ketiga, proses terbentuknya lembaga sosial. Yang keempat, jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang terakhir, tipe lembaga sosial. Silakan dalam masing-masing kelompok kalian membahas 5 materi tersebut. Dan waktu untuk berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Kalian boleh mencari referensi dari buku maupun dari internet selama kurang lebih waktu yang telah ditentukan tersebut. Setelah itu nanti kita akan presentasi tiap kelompok. Oke. Ada yang belum jelas? Sudah jelas. Oke, silahkan kalian berkelompok dan kita akan kembali lagi untuk berdiskusi setelah 30 menit berjalan. Nah, waktu diskusi anak-anak sudah selesai. Saat ini waktunya untuk presentasi. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 secara bergantian untuk berpresentasi di depan, dan nanti jika ada pertanyaan kita simpan untuk di akhir, sekaligus kita akan menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Saat ini saya akan mengulas dari kelompok 1 sampai kelompok 5 materi yang sudah disampaikan tadi, dan ini sekaligus menjadi kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, kelompok 1 tadi membahas mengenai unsur-unsur lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ada 3 unsur-unsur lembaga sosial. Yang pertama, sistem norma, di mana norma tersebut mengikat lembaga tersebut. Ada norma yang kuat dan ada norma yang lemah di dalam lembaga sosial tersebut, dan norma tersebut berfungsi untuk mengikat serta membuat aturan di dalam suatu lembaga sosial tersebut. Yang kedua adalah tindakan berpola. Tindakan berpola ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat dalam sebuah lembaga akibat dari adanya norma yang mengikat mereka. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan ini menjadi dasar pembentukan dari lembaga sosial tersebut. Jadi sudah jelas ya 3 unsur lembaga sosial. Nah, setelah tadi unsur-unsur lembaga sosial, sekarang adalah proses pembentukan lembaga sosial. Sebenarnya dalam proses pembentukan lembaga sosial itu tersebut ada 2, yaitu proses pelembagaan dan internalisasi norma, di mana masyarakat sudah menjiwai ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat sudah terinternalisasi di dalam masyarakat, sehingga dengan kesadaran sendiri masyarakat mau menaati norma tersebut. Bagaimana norma tersebut bisa diakui ataupun ditaati oleh masyarakat? Karena norma tersebut sudah terlembaga di dalam masyarakat tersebut. Jadi sebuah lembaga sosial tidak langsung serta-merta tumbuh di dalam masyarakat, namun ada proses internalisasi norma yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, setelah tadi kita juga mengetahui proses terjadinya lembaga sosial di dalam masyarakat, selanjutnya adalah ciri lembaga sosial di dalam masyarakat menurut Giling. Nah, menurut beliau mengatakan bahwa ada beberapa ciri lembaga sosial di dalam masyarakat. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama, terwujud
melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan ada hasilnya. Yang kemudian kedua, memiliki tingkat kekalahan tertentu, kemudian memiliki tujuan tertentu, lalu selanjutnya mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, memiliki lambang, mempunyai aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Itulah ciri-ciri dari lembaga sosial, di mana lembaga sosial memiliki nilai norma di dalamnya. Itu adalah salah satu ciri khusus atau ciri utama yang dimiliki lembaga sosial di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan dari lembaga sosial. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok keempat ya. Sudah jelas sebenarnya bahwa tujuan lembaga sosial merupakan ada di dalam masyarakat supaya terjadi ketertiban ataupun terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, sehingga kehidupan sosial tersebut berjalan secara tertib dan lancar. Kemudian untuk fungsinya sebenarnya lebih ke arah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam bersikap serta menjaga keutuhan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perpecahan. Itulah tujuan dan fungsi dari lembaga sosial. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis lembaga sosial di dalam masyarakat dan sebenarnya itu semua dekat dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama dari lingkup yang paling kecil dan kita sendiri pun mengalaminya setiap hari, yaitu adalah lingkungan keluarga. Disinilah keluarga juga berperan sebagai salah satu lembaga sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada pendidikan seperti sekolah, universitas, lalu lembaga non formal di dalam masyarakat juga termasuk. Lalu ada politik yang termasuk di dalamnya adalah partai politik, anggota DPR, MPR, dan sebagainya. Lalu lembaga ekonomi terdiri dari bank, koperasi, pasar, itu juga termasuk di dalamnya. Lalu ada lembaga agama seperti MUI, PGI, KWI, dan sebagainya. Lalu lembaga budaya seperti yayasan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Lalu kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dan yang terakhir lembaga hukum seperti TNI dan Polri. Nah, itu semua menjadi materi kita pada pagi hari ini, dan mengingat waktu karena pembelajaran kita pada hari ini sudah habis, meskipun ada satu materi dari kelompok yang belum dibahas, yakni mengenai tipe-tipe lembaga sosial yang sudah dikelompokkan. Nah, itu kita akan bahas minggu depan. Oleh karena itu bisa mempersiapkan materi untuk minggu depan mengenai tipe-tipe lembaga sosial. Silahkan dibaca bukunya halaman 164 sampai 168, dan kita akan ketemu minggu depan. Tapi sebelum Bapak tutup pembelajaran kita di pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada karena waktu juga sudah habis, kita akan tutup. Terima kasih dan selamat pagi.